Halo semuanya, kali ini kita akan menunjukkan percobaan penentuan kadar karbohidrat dengan reaksi antron. Bahan yang kita gunakan antara lain ini adalah reaksi antron yang dibuat dari 2 gram kristal antron di dalam 100 ml asam sulfat. Lalu ada glukosa 0,01 molar. Yang berikutnya yaitu sampel glukosa dengan konsentrasi X molar yang akan kita cari berapa konsentrasinya. Adapun alat yang kita gunakan adalah pipet, bulb, tabung reaksi, rak tabung reaksi, kuvet, dan spektrofotometer. Spektrometer yang kita gunakan kali ini yaitu spektrometer Spektronik 20. Berikut adalah tombol untuk menghidupkan spektro dengan memutarnya searah jarum jam sampai lampu menyala. Jika lampu indikator sudah menyala, alat didiamkan selama 15 menit. Yang perlu diperhatikan juga, jarum indikator pada spektrofotometer harus disesuaikan di angka 0 dengan cara memutar tombol power tadi sampai kepada jarum menunjukkan angka transmisi 0. Lalu di sini ada tombol untuk mengatur panjang gelombang. Dan di sebelahnya ada angka panjang gelombang yang akan kita gunakan. Percobaan kali ini kita set panjang gelombang pada 620 nanometer. Ini adalah tempat untuk menaruh kuvet untuk pembacaan konsentrasi larutan sampel. Kita buat deret pengenceran dari glukosa 0,01 molar sebagai larutan standar. Kita siapkan 6 tabung reaksi untuk melakukan pengenceran daripada glukosa 0,01 molar. Berikut adalah daftar volume glukosa yang dimasukkan ke tiap-tiap tabung untuk pengenceran. Tabung ke-6 untuk blanko. Tambahkan Aquades kepada masing-masing tabung sesuai pada volume yang tertulis. Setelah itu, setiap tabung di vortex sampai homogen. Masukkan 4 ml reaksi antron ke tabung baru. Tambahkan 1 ml deret pengenceran glukosa ke tabung yang baru. Setelah itu, setiap tabung di vortex sampai homogen. Masukkan sampel glukosa X molar ke dalam tabung reaksi yang baru. Tambahkan reaksi antron ke tabung sampel sebanyak 4 ml. Kemudian, sampel dihomogenkan menggunakan vortex. Siapkan penangas air pada suhu 100 derajat Celcius. Panaskan semua tabung di penangas air selama 10 menit. Setelah 10 menit, angkat tabung reaksi, kemudian tuangkan seluruh isi tabung ke dalam kuvet, satu tabung ke dalam satu kuvet sampai seluruh tabung. Kemudian, masukkan kuvet blanko atau tabung 6 ke dalam spektrofotometer. Setelah dimasukkan, atur jarum ke angka transmisi 100 atau ke angka absorbans 0 dengan cara memutar tombol. Jika sudah, keluarkan kuvet blanko dan masukkan kuvet deret standar tabung 1-5 masing-masing dicatat nilai absorbansnya.
Setelah selesai dicatat, masukkan cuvette sampel, baca nilai absorbansinya. Setelah itu, mari kita analisis data menggunakan rumus regresi linear. Setelah didapatkan hasil dari praktikum, maka selanjutnya adalah perhitungan dari praktikum. Teman-teman bisa lihat di sini untuk hasil pengukuran spektrofotometer ditulis tabung 1 sampai tabung 5 dan juga X adalah sampel. Untuk absorbansinya setelah dilakukan perhitungan dengan spektrofotometer, maka didapatkan tabung 1 0,15, tabung 2 0,39, tabung 3 0,54, tabung 4 0,75 dan tabung 5 adalah 0,7. Sedangkan untuk absorbansi sampel itu adalah 0,31. Nah, kemudian untuk absorbansi dari sampel 0,31 adalah nilai dari Y yang akan dimasukkan untuk menghitung konsentrasi dari tabung sampel atau tabung X. Nah, sebelum itu selanjutnya kita lihat di sini dibuat tabel seperti ini. Tabung 1 sampai tabung 5, nilai X, nilai Y, XY, X kuadrat dan Y kuadrat. Untuk nilai X adalah nilai dari konsentrasi setiap tabung. Cara menghitung atau mendapatkan nilai X adalah ini, teman-teman bisa lihat X sama dengan V glukosa dibagi V larutan dikali konsentrasi dari larutan stok yaitu 0,01%. Sebagai contoh, misalkan tabung 1. Tabung 1 V glukosa yang kita ambil dari larutan stok adalah 1 mili, kemudian diencerkan hingga menjadi 5 mili. Maka 1/5 mili dikali konsentrasi dari larutan stok yaitu 0,01%, maka didapatkan X atau nilai konsentrasi dari tabung 1 adalah 0,02%. Kemudian kita masukkan ke sini di tabung yang 1 0,02% dan nilai Y adalah nilai dari absorbansi setiap tabung. Kita masukkan. Nah, untuk tabung 2 sampai tabung 5 untuk X-nya teman-teman bisa buat sendiri mengikuti cara yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian jangan lupa untuk menghitung XY, X kuadrat dan Y kuadrat. Fungsi dari nilai-nilai tersebut adalah untuk menghitung nanti konsentrasi dari sampel. Nah, di sini untuk menghitung konsentrasi sampel rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah konsentrasi absorbansi dari tabung sampel yaitu 0,31. Kemudian untuk B-nya kita cari dengan menggunakan rumus seperti ini. Untuk nilai A-nya kita cari dengan menggunakan rumus seperti ini. Dan R adalah untuk menentukan seberapa akurat perhitungan dari setiap tabung. Nah, dan N di sini adalah jumlah deret. Karena di sini ada 5 deret, berarti kita masukkan N adalah 5. Nah, jika sudah didapatkan nilai dari A dan B, maka akan didapatkan nilai X, di mana nilai X adalah konsentrasi yang sebenarnya dari tabung tersebut. Nah, adik-adik bisa menggunakan untuk menghitung nilai A dan B bisa menggunakan cara seperti ini, atau jika kalian punya kalkulator saintifik bisa juga menggunakan kalkulator saintifik. Untuk tutorialnya nanti akan kita jelaskan. Ini adalah tutorial menggunakan kalkulator saintifik untuk menghitung nilai dari konsentrasi pada praktikum spektrofotometer. Ini adalah contoh tabung 1 sampai tabung 5 dan juga sampel. Konsentrasi atau nilai X-nya adalah untuk tabung 1 0,02 sampai tabung 5 0,01 dan sampel adalah yang akan kita tentukan untuk X. Kemudian nilai absorbansi atau disebut juga nilai Y adalah nilai dari absorbansi menggunakan spektrofotometer.
dari tabung 1 0,21 sampai tabung 5 0,75 dan nilai sampelnya sendiri absorbansinya adalah 0,35. Maka untuk mendapatkan nilai X, di sini kita bisa tulis untuk rumus dari X-nya adalah kita tentukan dulu nilai A dan nilai B. Untuk mencari nilai A dan nilai B menggunakan kalkulator saintifik, maka caranya adalah sebagai berikut. Pencet tombol on, kemudian setup, kemudian pilih nomor 2 atau start, kemudian kita pilih yang A plus BX sesuai dengan rumus dari Y, A plus BX. Kita pencet tombol 2. Nah, sini adik-adik bisa lihat ada dua kolom, yaitu kolom untuk X dan kolom untuk Y. Kita masukkan satu persatu. Untuk konsentrasi 1, tabung 1 0,002. Kalau sudah, pencet sama dengan. Kemudian 0,004 untuk tabung 2 sama dengan. Kemudian 0,006 untuk tabung 3, pencet lagi sama dengan. Kemudian 0,008 untuk tabung 4, pencet lagi sama dengan. Untuk tabung 5 0,01. Ya, kemudian kita beralih, ini ada tombol kanan, kiri, atas, bawah, kita pencet untuk ke kanan, kemudian ke tabung yang pertama. Nah, tabung yang pertama nilai Y-nya adalah 0,21. Kita masukkan, kemudian sama dengan, pencet sama dengan. Selanjutnya 0,36 untuk tabung 2, pencet sama dengan lagi. 0,35 untuk tabung 3, pencet sama dengan lagi. 0,6 pencet sama dengan. Kemudian tabung 5 0,75, kita pencet sama dengan lagi. Nah, ini sudah semua kita masukkan dari tabung 1 sampai tabung 5. Maka untuk mendapatkan nilai A dan nilai B nya adalah kita pencet dulu tombol on lagi, kemudian shift, kemudian tombol 1, di sini ada tulisan start, kita pilih. Kemudian kita cek yang untuk 5 atau regresi, tombol 5. Nah, di sini ada pilihan 1, 2, 3, 4 dan 5. Karena kita untuk mencari A, maka kita pencet tombol 1. Pencet tombol 1 dan sama dengan. Hasilnya adalah 0,058. Kemudian untuk mencari nilai B, kita pencet on lagi, kemudian shift lagi dan pilih tombol 1. Kita pilih lagi yang regresi atau tombol 5. Nah, kita pilih yang B, yang 2, tombol 2. Sama dengan lagi. Maka B adalah nilainya 66. Nah, setelah kita dapatkan nilai A dari B dan B, kita akan cek untuk nilai R. Shift lagi, pencet tombol 1, pencet tombol 5. R ada di nomor 3. Maka pencet tombol 3 sama dengan lagi. Maka nilai R-nya adalah 0,96. Nah, kita sudah dapatkan semua komponen untuk menghitung nilai konsentrasi sampel. Maka kita masukkan Y adalah nilai dari sampel, absorbansi sampel, yaitu 0,35 sama dengan A-nya 0,058 ditambah B-nya adalah 66 dan X. 0,35 dikurang ini ke sini 0,058 sama dengan 66X. Ini kita cek dulu berapa hasilnya. 0,292 sama dengan 66X, maka X adalah 0,292 dibagi 66. Nah, nilainya adalah 0,004.
maka nilai dari X adalah konsentrasinya 0,04%. Demikian. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.